Alhamdulillah, alhamdulillahil mun'imi 'alaina bi sunumil 'ataya wa ladha'ifil ihsan wa faddalana 'ala katsirin mimman khalaqahum bil 'ilmi wal 'irfan al-halim alladzi idza su'ila a'ta wa idza istu'ina 'an. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الملل والأديان المنقذنا من ظلمات الجهل إلى نور البيان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه ونصروه على كلمة الإيمان إلى ممر الزمان. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kita haturkan kepada Ilahi Rabbil Izzati yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, wabil khusus nikmat iman, Islam, sehat serta panjang umur. Dan karena perantara nikmatnya lah di hari yang mulia ini, di hari yang penuh keberkahan ini, kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda junjungan alam Sayyidil Arabi wal Ajam, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Dalam kesempatan kali ini, kami selaku khatib berwasiat kepada diri kami sendiri dan kepada para jamaah agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa melaksanakan segala bentuk perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan takwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita baik di dunia maupun akhirat. Para hadirin rahimakumullah, di zaman yang penuh dengan kemajuan ini, di zaman yang penuh dengan modern ini, kadang manusia entah laki-lakinya atau perempuannya lupa terhadap apa yang ia makan, lupa apa yang dia konsumsi, lupa terhadap apa yang diwajibkan kepadanya, lupa terhadap apa yang dilarang kepadanya. Dan ketika kita lihat di sekitar kita, ternyata sudah banyak yang tidak mengindahkan perkara-perkara yang halal, sudah tidak banyak yang memperhatikan apa yang dikonsumsikan, entah halalkah itu atau haramkah itu. Padahal perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap kita untuk mengkonsumsi, untuk memakan perkara-perkara yang halal sungguh sangat diwajibkan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul halal fardhatun ala kulli muslimin. Mencari perkara yang halal itu sangat diwajibkan atas setiap muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala saking memperhatikannya terhadap umatnya, terhadap hamba-hambanya untuk memakan perkara yang halal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam salah satu firman-Nya, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah kalian dari perkara-perkara yang halal. Wa'amalu, dan beramallah kalian dengan amal yang soleh. Sesungguhnya aku dengan perkara apapun yang kalian kerjakan itu adalah Zat yang maha mengetahui. Perintah ini yang diberikan kepada Rasul merupakan perintah yang juga diberikan kepada orang-orang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari perkara-perkara yang halal, dari perkara yang aku beri rezeki kepada kalian. Karena
dalam mengkonsumsi perkara yang halal. Karena dalam memakan perkara yang halal sangat mendukung kita untuk bisa beramal soleh. Sebagaimana ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan untuk memerintah kita di dalam mencari perkara yang halal. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertakannya dengan amal soleh. Artinya apa? Sungguh amal-amal soleh ataupun pekerjaan-pekerjaan yang baik atau ibadah-ibadah ketika tidak didasari dengan perkara yang halal, maka semua pekerjaan-pekerjaan, ibadah-ibadah dan amal-amal tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, seseorang akan semakin kuat dalam ibadahnya, akan semakin kuat dalam baca Al-Qur'annya, akan semakin kuat dalam zikirnya ketika apa yang dikonsumsi oleh dirinya itu semuanya adalah perkara-perkara yang halal. Bahkan yang lebih mengerikan, ketika banyak perkara-perkara haram yang kita konsumsi di dalam tubuh kita, maka secara otomatis tubuh kita akan menolak terhadap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat dalam kalam atarnya, man akal al-halal ata'at jawarihu sya'a am aba, wa man akal al-haram asad jawarihu sya'a am aba. Barang siapa yang memakan perkara yang halal, maka anggota tubuhnya akan bisa taat kepada Allah, baik dia ingin ataupun dia menolak. Dan sebaliknya, barang siapa yang memakan perkara yang haram, maka anggota tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ia kehendaki ataupun ia menolak. Para hadirin rahimakumullah, selain keuntungan bagi mereka yang senantiasa dalam hidupnya mengkonsumsi perkara-perkara yang halal, ialah semakin rajinnya ia di dalam melaksanakan ibadah. Pun yang kedua, bagi mereka yang senantiasa mengkonsumsi perkara yang halal, doa-doanya yang dihaturkan, yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah untuk diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, bahwasanya beliau berkata, "Tuliyat hadil ayah ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Ketika satu ayat yang berbunyi, wahai para manusia, makanlah kalian dari perkara-perkara yang di atas bumi dengan halal dan juga baik. Maka ketika itu berdirilah salah satu sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabad doa." Wahai Rasulullah, tolong doakan aku kepada Allah agar Allah menjadikan aku sebagai orang yang diijabah doanya. Setelah itu Rasulullah pun bersabda, "Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad doa." Wahai Sa'ad, halalkanlah makananmu, maka niscaya doa-doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, bagi mereka yang senantiasa mengkonsumsi perkara-perkara yang haram, sebanyak apapun ibadahnya, sebanyak apapun zikirnya, maka semuanya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Dzakar rajula yutilu safara ash'ada agbara yamuddu yadayhi ila sama, ya rabbi wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu." Bahwa suatu saat Rasulullah SAW menceritakan seorang laki-laki yang mana laki-laki itu sedang melaksanakan perjalanan yang jauh, yang mana kondisi tubuhnya itu lusuh, kemudian penuh dengan debu, dan kemudian laki-laki itu mengangkat doanya dengan seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku," sedangkan makanannya adalah makanan yang haram, minumannya adalah minuman yang haram, pakaiannya adalah pakaian haram, dan dia senantiasa sarapan dengan perkara-perkara yang haram. Maka kata Rasul, bagaimana mungkin bisa doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya dalam hal ini, ayo bareng-bareng kita di hari yang mulia untuk senantiasa memperhatikan apa yang kita makan, memperhatikan apa yang kita minum. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rizki kepada kita, rizki yang halal, memberikan kita pakaian-pakaian yang halal, memberikan makanan-makanan yang halal, agar senantiasa kita terus bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang senantiasa beribadah secara istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.